Ya, iki kan ini ya. Apa ya? Lagi. Apa ini? Instruksi gini. Oh, kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Kasin, yang terhormat Ibu Ketua Komite dan Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu Wali Siswa SDN Kasin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri pertemuan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan ketua komite, acara yang ketiga sosialisasi oleh Kepala SDN Kasin, acara keempat tanya jawab, dan acara yang terakhir yakni doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Komite kepada Ibu Indah Wulandari. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka meskipun lewat Zoom ya, Pak Budi dan semuanya. Yang mana memang karena kondisi pandemi juga kita belum bisa untuk tatap muka. Jadi hanya lewat Zoom. Semoga keluarga besar SD Kasin dalam keadaan sehat walafiat, juga anak-anak, sehingga bisa berkumpul untuk tatap muka dengan semua, dari bu guru, dari anak-anak sendiri, dan wali murid yang lain. Untuk saya nggak akan panjang lebar ya, karena ini juga untuk apa namanya, untuk kedepannya kita mulai akan tatap muka, untuk tatap muka dalam proses pembelajaran. Karena terus terang aja kita sebagai orang tua, terus terang aja kita sebagai orang tua juga sangat senang hati. Karena apa? Belajar di rumah juga kayaknya kita juga kesulitan untuk memberi pelajaran ke anak-anak ya.
Halo, bisa nggih? Nggak keluar nggih? Lanjut Bu Indah. Ya. Saya sendiri pribadi sebagai wali murid juga merasa senang dengan adanya anak-anak bisa belajar kembali, berkumpul, ketemu dengan teman, guru. Saya juga merasa senang, cuman kita tetap harus mematuhi prokes nggih. Alhamdulillah juga Bapak Ibu guru sudah vaksin. Semoga proses belajar mengajar yang dimulai insya Allah tanggal 6 besok berjalan dengan lancar. Amin. Sesuai tetap memakai protokol kesehatan dan anak-anak tetap sehat semua. Terima kasih, cuman itu aja. Selanjutnya monggo saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus mari tadi. Pak Budi, itu Bu Indah apa sudah nggih? Sambutannya kok nggak dengar di sini nih? Oh, nggih. Sudah. Terima kasih kepada Bu Indah. Acara selanjutnya yakni sosialisasi oleh Kepala SDN Kasin kepada Bapak Budi Hartono. Saya persilahkan. Nggih. Seskinya dengan bisa membuat ini. Kelihatan enggak ya? Terus saja. Zaman ini Pak Taufik kok kendala ya? Nggih. Saya jadikan dulu Pak nggih. Ini kira. Pun sakit dengan jadi host sekarang. Dengan bisa share PowerPoint. Karena Pak Taufik. Nggih, Pak, nggih. Kok ngurung metu ngene sih? Iki mesti metu ngene ngono. Biasanya penak. Bu. Iki lho. Kate share screen lah kok metu ngene wae. Ini saya. Itu penting ya, zoom in jangan. Ini Pak. Pak dek ini Pak, mana Pak? Bagi Pak. Oh, wes. Wes. Wes sedikit kita. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Saya hormati Ibu Ketua Komite beserta jajarannya, Bapak Ibu wali murid semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Apa sudah bisa melihat tayangan saya Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin ada surat edaran dari Wali Kota dan edaran dari Kepala Dinas yang seharusnya kami tidak mengendaki untuk tanggal 6, tetapi ada edaran Wali dan Kepala Dinas. Kami sebenarnya merencanakan itu tanggal 13 untuk masuk. Tapi edaran dari Dinas itu tanggal 6 kita harus sudah mulai PTM.
Di ini Bapak Ibu ya, dasar hukumnya. Jadi surat edaran Wali Kota Malang nomor 52 tahun 2022 tentang PPKM level 3 Corona ya, dan penguatan posko PKM mikro tingkat RT RW. Kemudian yang kedua adalah surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor sekian tentang pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan SD dan SMP. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu nggih? Bisa. Oke, saya lanjut. Bahwasannya surat edaran ini untuk surat edaran Wali Kota Malang nomor 52 bahwasannya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan yang dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50%. Dan jarak 1,5. Kondisi kelas, kemudian sekolah, itu sudah kami lakukan. Pengaturan meja, kursi, kami sudah lakukan di sekolah. Kemudian surat edaran Kepala Dinas kemarin. Ini ada tanggalnya Bapak Ibu nih. PTM terbatas untuk tingkat satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP wilayah Kota akan dimulai pada hari Senin tanggal 6 September dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah peserta pendidik 50% dari keseluruhan, sehingga nanti masing-masing kelas itu hanya 14 Bu. Dengan protokol kesehatan yang ketat seperti yang kemarin. Kemudian ini SOP PTM, jika mengalami hal-hal berikut maka tidak boleh datang ke sekolah. 1. Suhu tinggi 37,3 derajat Celcius, tidak boleh ke sekolah. Misalnya ke sekolah, di sekolah itu ada 12 termogan. Akan ketahuan karena nanti Satgas kecil yang dari anak-anak dan Bapak Ibu guru akan ngecek. Kemudian kondisi batuk pilek. Jika anak-anak batuk pilek, maka di rumah saja dulu Bapak Ibu. Ini berlaku kepada Bapak Ibu guru semua. Guru-guru kami, jika batuk pilek juga kami tidak izinkan untuk masuk. Kemudian sesak nafas, tidak bisa membau, sakit tenggorokan, merasakan tidak nyaman dan nyeri, terus mata merah, sakit kepala, hilangnya kemampuan berbicara dan bergerak. Ada keluarga serumah yang terpapar. Ini juga tidak boleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Baru melakukan perjalanan jauh dari luar kota. Jadi isolasi dulu. Artinya apa Bapak Ibu? Kami akan menjamin keamanan, kenyamanan putra-putri Bapak Ibu semua. Jangan sampai jika putra-putri jenengan mengalami 11 poin ini, jangan ke sekolah Bapak Ibu. Sementara jangan ke sekolah. Sehingga orang tua merasa nyaman, kemudian tidak ragu untuk anak-anak datang ke sekolah belajar bersama Bapak Ibu guru dan teman-temannya semua. Ketika istirahat juga seperti itu, kami akan mengawasi Satgas yang terdiri dari anak-anak dan para guru, insya Allah akan terus mengawasi dan akan melakukan pengecekan secara tidak langsung semuanya, kecuali suhu. Contoh misalnya, jadi banyak trik-trik kami dan kemarin juga sudah berhasil Bapak Ibu. Ada yang tidak bisa membau, ternyata tidak apa-apa. Setelah diadakan tes di lab, anaknya sehat. Nah, mungkin karena hidungnya buntu Bapak Ibu. Ada yang sesak napas kemarin Bapak Ibu. Sesak nafas bukan karena COVID. Sehingga jika 11 poin ini ada pada anak-anak, maka kami akan telepon para orang tua. Mohon maaf. Kemarin terjadi di kelas 5 Bapak Ibu, saat ujian sesak nafas, kemudian kami oksigen, di sekolah kami lengkapi dengan oksigen, ternyata anaknya bukan apa-apa,
karena tidak sarapan, Bapak Ibu. Nah, hal-hal yang seperti ini mohon kepada Bapak Ibu semuanya, anak-anak berangkat ke sekolah wajib sarapan dulu, kemudian membawa bekal. Kegiatan awal pembelajaran akan kami lakukan selama 2 jam. Oke, kok coret-coret ini ya. Jadi nanti secara berkala Bapak Ibu, awal masuk akan kami lakukan hanya selama 2 jam. Jadwal sudah kami buat. Nanti jadwal dan SOP ini akan kami kirim melalui WA. Ini kok ada coretannya ya. Ya Bapak Ibu, jangan ragu, jangan khawatir. Jika terjadi hal-hal yang mendesak, kami kerjasama dengan Puskesmas. Puskesmas langsung akan menjemput putra-putri jenengan atau orang tua. Seperti kemarin, yang anak yang sesak nafas, Puskesmas langsung menjemput, termasuk yang tidak bisa membau. Alhamdulillah, anak-anak didik kami semuanya sehat. Hanya kemarin hanya teknis saja, sesak nafas karena tidak sarapan, kelaparan, lapar, Bapak. Tidak membau karena pileknya penuh, Bapak. Tapi walaupun pilek juga tidak boleh masuk. Sehingga di sekolah itu aman, tidak ada yang menulari, jaga diri sendiri untuk anak-anak dan temannya semua. Dan semua keluarga yang ada di sekolah. Insya Allah seperti itu, Bapak. Jadi kami mohon maaf nanti jika suatu saat Bapak Ibu kami telepon karena anaknya, mohon dimaafkan. Ini dalam rangka untuk kerjasama, kemudian semuanya sehat. Jangan sampai di sekolah itu terjadi klaster baru, sehingga semuanya tetap sehat. Ini layarnya kok hitam semua ya. Kemudian herd immunity. Ya. Kemudian untuk Bapak Ibu, kelas 6 kami sudah data untuk kelas 6 yang 12 tahun ke atas. Insya Allah minggu-minggu ini akan dilakukan vaksinasi. Begitu juga dengan Bapak Ibu semuanya. Harapan kami adalah semua Bapak Ibu bisa melakukan vaksinasi di banyak tempat, puskesmas, rumah sakit, poltekkes, dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu segera, karena dengan vaksinasi ini merupakan ikhtiar Bapak Ibu. Kalau yang namanya mati dan sebagainya sudah takdir, tapi kita ikhtiar. Alhamdulillah keluarga besar SDN Kasen itu 100% sudah melakukan vaksinasi kedua pada bulan Maret kemarin. Insya Allah aman gurunya. Jadi Bapak Ibu juga demikian Bapak Ibu. Jangan takut untuk vaksin Bapak Ibu. Insya Allah vaksin halal dan menyehatkan. Kalau dimulai dari kita semua, insya Allah anak kita, warga insya Allah juga akan sehat. Sehingga pandemi ini segera berakhir. Jangan rasa ada was-was dan takut untuk vaksin. Insya Allah menyehatkan. Kemudian yang kedua, patuhi protokol kesehatan dan SOP di sekolah. Jadi anak-anak datang harus cuci tangan, cek suhu, kemudian nanti di kelas juga seperti itu, dan tidak ada kerumunan. Nanti untuk anak-anak mohon nanti disampaikan kepada anak-anak terus pakai masker, kemudian pakai bisil itu juga Bapak Ibu, sehingga anak-anak bisa sehat Bapak Ibu. Dan seperti itu. Kemudian ini adalah jadwal untuk anak-anak Bapak Ibu. Untuk jadwal Senin kelas 1 dan 2 masuk jam 7, kemudian pulangnya jam 9. Kelas 1 dan 2. Ini layarnya ada yang coret-coret seperti ini. Kok di layar saya kelihatan coret-coret ini Bapak Ibu.
dari ini. Layarnya kok cara coret Pak Taufik? Itu anak-anak itu Pak dari pesertanya. Oh ya wes gak apa-apa wes. Jadi untuk Senin Bapak Ibu, Dari pesertanya itu Pak, saya nggak tahu siapa yang coret-coret. kelas 1 dan 2 masuk jam 9. Oh, mohon maaf. Masuk jam 7, pulang jam 9. Nomor absen ganjil. Jadi nomor 1, nomor 3 ini masuk hari Senin, nggih. Nih. Jadi masuknya jam 7, pulangnya jam 9. Kemudian 3 dan 4 masuknya jam 7.15, pulangnya jam 9.15. Sama, nomor absen ganjil. Kemudian kelas 5, 6 masuknya 7.30, pulangnya jam 9.30, nomor absen ganjil. Harapan kami dengan ada jeda 15 ini tidak ada kerumunan Bapak Ibu untuk masuknya, mengantar dan pulangnya. Kemudian untuk masuk ke dalam kelas 1 dan 2, kelas 1 nanti masuk di sebelah pintu barat, kelas 2-nya dari sebelah timur. Kelas 3 dan 4 masuk, kelas 3 masuk di pintu sebelah barat, kelas 4-nya masuk sebelah timur. 5 masuk dari pintu barat, yang kelas 6 masuk pintu timur. Nanti akan kami edarkan ini Bapak Ibu. Saya berupakan edaran nanti kepada Bapak Ibu biar tidak lupa Bapak Ibu. Kemudian Selasa itu nomor absen genap Bapak Ibu. 1, 2 sama masuknya nih. Nanti jam 7 sampai jam 9 pulang. Nomor absen genap. Kemudian kelas 1 tetap masuk dari sebelah barat, pintu sebelah barat. Kemudian kelas 2 masuk sebelah timur. Kemudian ke kelas masing-masing Bapak Ibu. Nah, Rabu juga sama Bapak Ibu, Kamis juga sama. Kemudian Jumat anak-anak tidak ada yang masuk. Kami guru masuk untuk mengevaluasi kegiatan selama 4 hari, evaluasi PTM. Apakah ada kendala, kemudian masukan dari Bapak Ibu guru, kemudian masukan dari orang tua siswa, Bapak Ibu semuanya melalui wali kelas masing-masing. Jadi jika Bapak Ibu nanti ada masukan, silakan ada masukan ke wali kelas, akan kami evaluasi. Sehingga nanti jadwal ini bisa berubah Bapak Ibu, seperti yang kemarin. Sehingga kemarin itu kami evaluasi. Alhamdulillah untuk Satgas Cili itu diadopsi oleh kementerian Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sehingga ada kegiatan-kegiatan, sudah banyak yang mau adopsi karena kami betul-betul anak-anak yang datang ke sekolah harus sehat dan tidak menimbulkan klaster baru Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, monggo saya kembalikan kepada Ibu Zuli. Monggo Bu Zuli. Saya stop screen. Share. Monggo jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Bu Suli. Di sini soalnya nggak dengar, jadi nggak tahu saya apa belum. Pak, untuk kelas 5. Gimana Pak? Di sini nggak bisa. Nggih, monggo Bu. Jika ada pertanyaan Bu, kami catat Bu. Yang di belakang masih error. Monggo. Kelas 5 dan 6 itu genap atau apa Pak tadi? Genapnya jam berapa? Itu sudah ada ini Bu, nanti akan kami sampaikan melalui grup Bu. Tadi jadi kelas 5, 6 sama Bapak Ibu, ganjil, genap, ya. Ada yang ganjil, ada yang genap. Ya.
Sehingga sama. Mohon maaf Bapak, izin ini dari wali murid kelas 5. Iya, Bu. Ya, yang ingin saya tanyakan tadi ada beberapa item. Kalau saya salah, saya mohon maaf karena kali persepsinya agak sedikit beda. Kalau untuk SD, apakah mereka juga harus divaksin? Kalau SMP sama SMA, itu kan mereka secara otomatis mereka harus divaksin. Kalau untuk SD bagaimana, Pak? Langsung kami jawab, Bapak Ibu. Nggih. Terima Oke, kasih, monggo. Bapak Ibu. Untuk SD yang 12 tahun ke atas, data sudah masuk ke dinas. Insya Allah minggu-minggu ini sudah akan divaksin. Hanya yang berusia 12 tahun ke atas. Berarti hitungannya 12 tahun ke atas, ya Pak. Berarti kalau belum 12 tahun, berarti dia tidak diikutkan untuk vaksin secara otomatis. Nggih, Walaupun Bu. dia posisi kelas 5 gitu, berarti mboten, J. Belum, Bu. Kalau kelas 5 umurnya 12 tahun lebih sama, Bu. Yo, ngaten, J. Terima kasih Pak Budi atas pengarahannya. Sami-sami. Monggo yang lain, Bu. Waalaikumsalam, monggo. Assalamualaikum. Pak Budi mau tanya, ini mengenai yang Satgas Cilik itu bagaimana? Apakah bertugas lagi? Soalnya anak saya yang kelas 1 itu dulu jadi Satgas Cilik. Ibu, terima kasih tetap, Bu. Tetap bertugas, Bu, ya, untuk Satgasnya seperti yang kemarin. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Nggih, Pak. Matur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, yang lain, Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Sekedar masukan, Pak. Untuk facial itu memang harus diwajibkan apa enggak? Soalnya selama ini yang saya lihat kok sebagian ada yang enggak pakai facial gitu loh, Pak. Mungkin masker masih pakai, untuk facialnya itu memang wajib atau gimana, Pak? Terima kasih. Oke, wajib, Bu. Besok kami akan evaluasi. Wajib, Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bu Sahla. Tadi dari Pak Budi menyampaikan kalau memang ada anak yang mungkin mengalami ada permasalahan kesehatan gitu ya, terus mau disampaikan langsung ke puskesmas ya Pak ya. Kalau mamanya saya minta masukan ya Pak ya, kalau seumpamanya untuk menghubungi orang tuanya terlebih dahulu sebelum ke puskesmas gimana Pak? Karena kan mungkin kita yang lebih tahu sama kondisi anak-anak kita gitu. Terima kasih. Ibu, terima kasih, Bu. Kami pasti menghubungi orang tuanya dulu, Bu. Baru setelah itu kami akan menghubungi puskesmas untuk tindakan yang cepat, Bu. Kemudian di UKS kami juga sudah lengkap peralatan, Bu, terutama oksigen. Insya Allah kami siap, oksigennya ada, dan fasilitas yang lainnya untuk pertolongan pertama. Setelah itu orang tua pasti kami hubungi, Bu. Setelah itu jika kondisi tidak meyakinkan, kami pasti menghubungi puskesmas. Yang kemarin-kemarin orang tua saya hubungi, puskesmas juga kami hubungi. Puskesmas cepat, Bu, langsung ambulannya datang. Biar tidak terjadi masalah dengan anak-anak itu, Bu. Terima kasih, Bu. Monggo yang lain, Bapak Ibu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Pak, saya mau bertanya masalah berkaitan dengan masalah penjemputan. Aku orang tua itu pastinya selalu berupaya untuk menjemput tepat waktu seperti itu, nggih. Cuman dalam beberapa kondisi, apalagi mungkin beberapa orang tua yang ada aktivitas di tempat kerja itu mungkin itu ada sedikit terlambatan dalam jemput gitu loh Pak. Jadi kami mohon nanti anak-anak itu benar-benar di istilahnya dihandle. Apalagi anak saya itu kan masih kelas 2. Jadi dia itu mobilitasnya itu sangat tinggi gitu loh. Jadi ke sana ke sini gitu loh Pak. Jadi istilahnya
benar-benar dibatasi. Jadi kalau misalnya orang tua konfirm ke wali kelas, penjemputan mungkin terlambat 10 menit, kondisi di tempat kerja, nah ini benar-benar ditempatkan di tempat khusus seperti apa gitu loh Kak. Jadi masukan dari saya seperti itu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu masukannya Bu. Insya Allah akan kami lakukan Bu, saran yang bagus. Terima kasih Bu. Yang lain Bapak Ibu monggo. Apa cukup Bapak Ibu? Monggo Ibunya Rere ini kelas 5 ini. Monggo ya kata tanya ini. Ibunya Meisa, selamat bergabung dan dari jauh ini. Monggo Bu mau tanya Bu. Yang jelas anak-anak harus dibekali Bapak Ibu, bawa bekal karena tidak boleh keluar beli minuman dan sebagainya, tidak boleh. Di anak-anak dibekali mungkin kue karena pulangnya kan pagi Bapak Ibu. Habis ini nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman guru untuk persiapan jadwal dan sebagainya nanti bagaimana. Yang kemarin itu sudah sepertinya ada kekeliruan tadi Bapak Ibu. Nanti akan kami revisi dan segera hari ini juga akan kami edarkan hasilnya kepada Bapak Ibu semua. Oke. Mohon maaf nggih. Monggo mamanya Resa. Apa sudah cukup Bapak Ibu nggih? Cukup. Allah. Oke, Pak cukup. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita dalam keadaan kondisi sehat semuanya, dijauhkan dari virus menular yang mematikan ini Bapak Ibu. Kita waspada, jadi harus prokes, betul-betul prokes. Amin. Mudah-mudahan nanti ketika anak-anak masuk dimudahkan, dilancarkan dan tidak ada halangan. Amin. Dimanapun kita tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Setiap minggu akan kami evaluasi kegiatan ini sehingga nanti ada mungkin jadwal berubah dan seterusnya atau mungkin langsung di stop. Oh minggu depan sudah tidak boleh karena kami tetap koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Areng. Kebetulan Ibu Komite juga orang kesehatan, juga orang Supranum. Insya Allah kami tetap koordinasi dan juga banyak di sekolah ini Bapak Ibu yang bekerja di bidang kesehatan. Jadi, maaf Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Suli. Bu Suli, monitor Bu Suli. Di belakang sepertinya lemah. Bu Suli, monitor Bu Suli. Oke, Pak, masuk. Terus mari Pak. Pak, kamu tak tutup bisa? Oke, kita doa Pak ya. Oh iya wes. Nah, Ibu karena di belakang ada kendala komputernya mungkin di kelas di ruang KUA katanya di guru agama di belakang dekatnya musola. Saya akan tutup dengan doa Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tetap semangat dan biasa diridhoi oleh Allah. Niatan kita adalah niatan baik untuk mencerdaskan putra putri kita terutama di SDN KJ semua. Amin. Kita berdoa bersama-sama ya. Silakan jam ini kita pimpin langsung karena di belakang nggak bisa kata dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih bayyana ismatu amri wa aslih qurrati bi amas. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbihu min da'watin la yustajabu laha. Rabbana innana amanna wa qina adzabannar. Allahumma a'tina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna al-qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Sampai jumpa di hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.